Oke, gimana? Udah dapat film Netflix-nya? Netflix ini dikenal sama film-filmnya yang keren. Tapi kali ini kita bukan membahas tentang Netflix. Kita bakalan membahas tentang film yang berjudul Who Am I? Produksi Jerman yang gak kalah kerennya. Di film ini kita bakalan menganalisis karakter, juga kepribadian sang pemeran utama yang bernama Benjamin. Tapi sebelum mulai, alangkah baiknya kita kenalan dulu nih. Karena pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang. Udah sayang malah di ghosting. Meleset dari topik. Oke, gak usah lama-lama lagi. Kita langsung aja gas. Benjamin sendiri adalah seorang pemuda jenius komputer asal Jerman yang diajak oleh Max untuk bergabung dalam sebuah kelompok peretas bernama Clown Laugh at You atau disingkat CLAY, dengan tujuan ingin mendapatkan perhatian dunia. Benjamin yang udah gabung sama kelompok hacker tersebut melakukan beberapa aksi peretasan dari yang kecil sampai yang besar. Tapi akhirnya Benjamin ini harus tertangkap dan berhadapan sama hukum. Pada teori kepribadian sehat yang kami gunakan, yaitu teori psikoanalisa, kami menganalisis tokoh Benjamin, dimulai dari segi struktur kepribadiannya yang terdiri dari ID, ego, dan superego, serta segi kehidupan mentalnya yang terdiri dari conscious level, pre-conscious level, dan unconscious level. Nah, pertama kita bahas dulu nih struktur kepribadian si Benjamin ini. Struktur kepribadian itu terdiri dari ID yang merupakan dorongan untuk memuaskan keinginan fisik dan sifatnya melanggar norma sosial. Ada ego yang merupakan aspek realita karakter yang menjadi penengah antara ID dan superego. Dan yang terakhir ada superego yang merupakan aspek moral dari norma masyarakat. Dari sekian banyak konflik dalam film yang menampilkan struktur kepribadian Benjamin, kita pilih salah satu konflik yang cukup jelas disadari sama penonton. Gak salah lagi kalau kita pilih konflik ketika Ben cemburu kepada Max saat mencium wanita yang ia taksir selama 10 tahun. 10 tahun loh, bayangin. Oke, kita lanjut. Dalam film ini kita bisa lihat kalau si Ben itu naksir kepada Mary selama 10 tahun. Bahkan ia sampai berangan-angan menikahi Mary dan hidup bahagia bersama wanita itu. Tetapi ketika Ben mendapati temannya mencium wanita yang ia taksir, membuat ID si Ben pasti meronta-ronta marah. Sebagai lelaki, pasti ID si Ben ini pengen banget baku hantam sama si Max. Tapi di sisi lain, super egonya si Ben ngingetin kalau Max itu temennya. Akhirnya, ego Ben menjadi penengah dengan membuat Ben mengirimkan file data dari server dinas rahasia Jerman hasil retasannya bersama Clay kepada orang lain. Terus gimana sih kehidupan mental Benjamin ini? Sebelumnya sekilas info nih kalau kehidupan mental itu terbagi menjadi 3 level. Yang pertama ada conscious level yang merupakan aktivitas mental yang dapat disadari setiap saat. Yang kedua ada pre-conscious level yang merupakan aktivitas mental dan gejala psikis yang bisa disadari kalau diperhatiin. Diperhatiin. Dan yang terakhir ada unconscious level yang merupakan aktivitas mental dan gejala psikis yang gak akan bisa disadari sama seseorang. Level conscious Benjamin ini kelihatan banget soalnya di dalam film, Benjamin dan teman-temannya menjalankan berbagai misi peretasan buat pamer ke orang-orang kalau dia dan teman-temannya itu hebat dan spesial. Buat level preconsciousnya ini agak gak kelihatan ya kalau gak diperhatiin, makanya perhatiin aku dong. Kalau filmnya diperhatiin dengan seksama, Benjamin itu sebenarnya menipu Hane dengan mengakui kalau dia itu punya kepribadian ganda, dan itu merupakan contoh level preconscious loh. Terus level unconsciousnya yang mana?
Kan gak disadari. Iya, gak disadari sama si Benjamin, tapi disadari sama kita. Ingat kan waktu Benjamin cemburu ke si Max dan Mary? Tanpa sadar, Benjamin itu menunjukkan aktivitas cemburu pada mentalnya. Nah kan, Benjamin gak sadar kalau dia cemburu. Kesimpulannya, meskipun banyak faktor pendukung yang bisa menyebabkan Ben mengalami gangguan mental, tetapi hal tersebut tidaklah benar-benar membuatnya mengalami gangguan kepribadian yang parah. Karakter Ben dalam film ini justru memiliki mental yang sangat kuat, dan sebaliknya, faktor-faktor yang bisa menyebabkan gangguan mental tersebut dijadikan Ben untuk mengelabui orang-orang hukum demi keuntungannya sendiri. Film ini nggak cukup buat ditonton sekali doang, jadi sangat disarankan buat ditonton lebih dari satu kali. Kalian juga bakalan dibuat takjub banget sama karakter Ben ini, dan kalian bakalan nemu rahasia di balik rahasia. So, film ini bagus banget dan sangat direkomendasikan buat kita yang lagi berusaha memahami kepribadian orang lain. Apalagi buat teman-teman mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan jurusan psikologi. Ini pasti kepake banget. Video ini masih memiliki banyak kekurangan. Nah, untuk penutupan, walaupun belum lebaran, kami meminta maaf atas kesalahan kami di video ini. Semoga video ini bermanfaat dan dapat dipahami oleh semuanya. Terima kasih.